Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa kembali bersama Mr. Saksi Magdala. Sahabat-sahabatku sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu video yang kebetulan lewat di beranda Mister. Rupanya video ini sudah cukup lama, namun Mister merasa ingin membagikan video ini karena menurut Mister masih banyak sahabat-sahabat Mister di sini yang kemungkinan belum tahu, dan saudara-saudaraku bisa tercerahkan ya, terutama untuk khususnya ya untuk saudara-saudaraku umat muslim. Dan video ini Mister cuplik dari videonya Bro Tanpa Ragi. Yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Kan kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa-rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang dia badannya udah kebeler gede, tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang mana? Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Ya dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia pencet bomnya, meledak mobilnya, meledak kayak bom nuklir. Oke. Bu, kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam, setuju nggak, Bu? Redo nggak, Bu? Nah, besok kalau anaknya datang ke ibu, Bu, permisi, mau jihad. Lu jihad sama siapa, Tong? Mau jihad sama habaib ulama, jangan dilarang, Bu, ya. Ibu langsung angkat tangan. Sono pergi, Tong, mudah-mudahan lu nggak balik lagi. Amin. Amin. Ada ibu nanya, Beb, kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati syahid. Jangan anak minta izin orang tua, apa kata maknya? Ya Tong, lu di sini aja deh, gak usah berjuang. Udah kita doain lagi dari sini biar Habib menang. Nggak boleh begitu, Bu. Kalau anak-anak mau berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian. Ibu punya anak mati syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah, dia bakal berdiri di pintu sorga. Untuk apa? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk sorga. Orang kan kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa-rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang dia badannya udah kebeler gede, tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang mana? Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Ya dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia pencet bomnya, meledak mobilnya, meledak kayak bom nuklir. Oke. Iya. Halo semua, shalom. Iya. Ketika pertama kali saya melihat video yang barusan kita lihat, saya sangat terkejut sampai nggak tahu harus ngomong apa. Seperti yang kita lihat di judul, Masya Allah, hanya dengan belajar Islam, anak kecil bisa jadi seperti ini. Bercita-cita jadi teroris, yang melakukan bom bunuh diri, membunuh orang kafir, supaya masuk surga. Anak kecil, guys. Sebelum saya lanjut, saya mau memberikan disclaimer ya.
Saya tidak berkata bahwa semua orang Islam adalah teroris. Saya berkata bahwa semua orang Islam berpotensi menjadi teroris. Bahkan anak kecil berpotensi menjadi teroris. Seperti di dalam video yang kita lihat barusan. Saya juga memberikan disclaimer juga bahwa saya bukan berkata bahwa semua anak yang belajar Islam pasti menjadi teroris. Karena kenyataannya setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang belajar Islam hanya mampu sampai membaca bahasa Arab dan menghafalnya tanpa mengerti apa yang sedang dihafalkan. Tetapi ada juga anak-anak yang mampu mengerti bahwa supaya masuk surga versi Islam harus menjadi teroris yang membunuh orang kafir. Seperti di dalam video yang kita lihat anak itu ya. Anak itu mengerti tuh bahwa supaya masuk surganya Islam harus bunuh orang kafir. Selama ini ya, kita disuguhkan tayangan anak-anak yang mampu menghafal aja. Cuman anak-anak yang hanya mampu menghafal apa yang tidak mereka mengerti. Itu yang disajikan ke kita. Kita nggak pernah disuguhkan tayangan anak-anak yang mampu mengerti seperti yang ada di dalam video tadi. Ini pertama kalinya saya melihat video yang memperlihatkan seorang anak memberikan pengakuan jujur tentang apa yang dia pelajari. Dan seperti yang kita lihat, video itu adalah video amatiran yang kebetulan terekam. Artinya, sebenarnya masih banyak anak-anak yang seperti itu. Hanya saja kita tidak tahu. Mungkin karena kita tidak pernah menanyakannya, atau tidak pernah merekamnya. Anak kecil yang kita lihat hanyalah setitik di puncak gunung es yang kita lihat dari jauh. Ini bukan berarti semua anak yang belajar Islam seperti itu ya. Tetapi juga berarti tidak ada lagi anak yang beragama Islam seperti itu. Masih ada anak-anak lain yang seperti itu juga. Dan kita tidak tahu berapa jumlah mereka ada di Indonesia. Mereka bisa ada di mana aja. Mereka bisa siapa saja. Anak manapun juga yang belajar Islam bisa menjadi anak seperti yang tadi kita lihat. Kita nggak tahu, guys. Video Habib Rizik yang tadi kita lihat juga kebetulan kita temukan. Kita tidak tahu ada berapa banyak ulama yang berkata seperti Habib Rizik, seperti itu tadi di Indonesia. Habib-habib seperti Habib Rizik itu kita nggak tahu ya, ada berapa banyak. Yang pasti, Habib Rizik itu bukan satu-satunya ulama yang mengajarkan seperti itu. Masih banyak ulama-ulama lain yang seperti Habib Rizik di Indonesia. Terlepas dari berapapun banyaknya ulama seperti Habib Rizik, dan berapapun juga anak seperti yang ada di video itu, satu hal yang pasti adalah, dari ke-6 agama yang ada di Indonesia, hanya Islam yang bisa membuat anak menjadi teroris, seperti yang tadi kita lihat. Katolik tidak bisa, Kristen tidak bisa, Hindu tidak bisa, Buddha tidak bisa, Konghucu tidak bisa. Hanya Islam yang bisa membuat anak menjadi seorang teroris. Hanya Islam yang bisa membuat seseorang menjadi teroris. Bahkan bisa membuat anak kecil menjadi teroris. Seperti yang tadi kita lihat. Namun yang membuat saya terheran-heran adalah kenapa masih banyak orang yang berdusta dengan berkata bahwa Islam adalah agama damai. Islam bukan agama damai, guys. Islam adalah agama perang. Tidak ada kedamaian di dalam Islam. Semakin seseorang mempelajari Islam, orang itu akan semakin merasa tidak damai.
Coba dong Pak Ganjar yang katanya mau membuat Indonesia mengembalikan kejayaan Islam yang penuh kedamaian, itu Habib Rizik dan anak kecil yang tadi kita lihat adalah orang-orang Indonesia loh. Anda nggak malu Pak? Islam yang mana yang penuh kedamaian Pak? Islam yang seperti Anda Pak Ganjar? Islam yang suka nonton bokep dan tidak tahu cara sholat yang benar? Anda bukan Islam yang benar Pak Ganjar. Dan Anda adalah orang yang damai karena Anda bukan Islam yang benar-benar Islam. Orang yang beragama Islam yang baik dan damai adalah orang-orang yang di KTP-nya beragama Islam, tetapi tidak mempelajari dan tidak menjalankan ajaran Islam yang benar. Itu adalah orang-orang Islam yang baik dan damai. Orang-orang yang belajar agama Islam dengan benar dan menjalankannya, itu nggak ada yang damai. Itu perang. Coba dong teman-teman yang berteriak kemanusiaan di Palestina. Yuk kita diskusi yuk di sini yuk. Kita nggak usah diskusi yang ngomong-ngomongin jauh-jauh deh di Palestina deh. Kejauhan itu Palestina. Kita ngomong yang ada di dekat aja, yang jelas dari depan mata kita. Di Indonesia. Yang tadi kita lihat itu anak Indonesia. Dan ulama yang ingin mengajak anak itu untuk berperang, udah jelas itu orang Indonesia. Namanya Habib Rizik. Apakah kamu mau berkata Habib Rizik bukan Islam? Apakah kamu mau menyangkal bahwa anak itu bukan Islam? Hei, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Habib Rizik dan anak itu ada di dalam Al-Quran. Apakah kamu juga mau berkata bahwa Al-Quran itu bukan Islam? Kalau misalnya Habib Rizik melakukan teror dan anak tadi diajak, lalu terjadi baku tembak dengan aparat kepolisian, dan anak itu mati, itu salah siapa? Siapa yang tidak berperi kemanusiaan? Aparat kepolisian atau Habib Rizik? Anak itu dididik jadi manusia, jadi binatang, atau jadi setan? Sekarang apakah kita mau membiarkan ajaran yang buat anak-anak Indonesia jadi seperti setan itu begitu aja? Dibiarin gitu ajaran seperti itu di Indonesia? Bikin anak-anak Indonesia jadi setan gitu? Mau tunggu Indonesia jadi seperti Gaza dulu baru sadar? Mau jadi seperti Afghanistan dulu? Seperti Suriah dulu? Seperti Yaman dulu? Mau tunggu seperti itu dulu baru sadar? Hei orang-orang bebal, jangan tunggu Indonesia jadi seperti Gaza, seperti Afghanistan, seperti Suriah, seperti Yaman, dan yang lain-lainnya baru mau sadar. Islam bukan agama yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah menurut kamu orang akan masuk surga karena membunuh orang lain yang berbeda agama? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah menurut kamu kamu akan masuk surga karena anak kamu telah membunuh orang yang berbeda agama? Enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kamu mau anak kamu jadi orang biadab yang membunuh orang-orang yang tidak dikenal hanya karena berbeda agama? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kamu mau anak kamu melakukan aksi bunuh diri karena diiming-imingi masuk surga oleh ulama? Teman-teman, saya udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Jadi saya mau memberikan kesempatan teman-teman yang mau berbicara, silakan masuk. Saya sudah buka linknya di kolom live chat. Silakan teman-teman masuk. Sambil kita dengerin, sambil kita tunggu teman-teman masuk, kita lihat lagi ya video yang tadi anak itu seperti apa ya. Kita ulang sekali lagi. Orang kan kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa-rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang dia badannya udah kebeler gede, tapi
masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Ya dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia pencet bomnya, meledak mobilnya. Meledak kayak bom nuklir. Oke. Ya, sambil. Bu, Bu, kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam, setuju nggak, Bu? Ayo, nggak, Bu? Nah, besok kalau anaknya datang ke ibu, Bu, permisi, mau jihad. Lu jihad sama siapa, Tong? Mau jihad sama habaib ulama, jangan dilarang, Bu, ya. Ibu langsung angkat tangan. Sono pergi, Tong, mudah-mudahan lu nggak balik lagi. Amin. Amin. Ada ibu nanya, Beb, kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati syahid. Jangan anak minta izin orang tua, apa kata maknya? Ya Tong, lu di sini aja deh, nggak usah berjuang. Udah kita doain lagi dari sini biar Habib menang. Nggak boleh begitu, Bu. Kalau anak-anak mau berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian. Ibu punya anak mati syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah, dia bakal berdiri di pintu sorga. Untuk apa? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk surga. Orang kan kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa-rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang dia badannya udah kebeler gede, tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, Jadinya serem. ini Ya dia boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia pencet bomnya, meledak mobilnya. Meledak kayak bom nuklir. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Sahabatku sekalian, bagaimana perasaan kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani yang sehat setelah kita menyaksikan video ini bersama-sama? Buat Mister pribadi, Mister merasa miris dan prihatin ya, akibat dari suatu ajaran akan menelurkan potensi-potensi manusia yang seperti ini, yang menurut Mister sangat berlawanan dengan hati nurani yang sehat sebagai manusia yang beradab. Sahabatku sekalian, Mister rasa Mister tidak perlu terlalu banyak menanggapi soal video ini ya, karena berurutan paragi sudah cukup menjelaskan dan memaparkan bagaimana tentang video tersebut, dan kita dapat menelaah ya masing-masing seperti apa sebenarnya ajaran yang satu ini. Nah, bagaimana kalau menurut pandangan sahabatku dan saudara-saudaraku sekalian? Silahkan tanggapi melalui kolom komentar. Sekian video Mister kali ini, sampai jumpa di video-video Mister selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.